semuanya, kami dari kelompok 5 akan menampilkan video presentasi makalah kami Islam dan Ipteks yang bertemakan Etika Pengembangan dan Penerapan Ipteks dalam Pandangan Islam yang disusun oleh Ibu Halimah, Ibu Syefitri Kusuma, dan saya sendiri Monica Vertesi Mamora. Video presentasi kami akan membahas tentang A. Pengertian Islam, Ipteks, dan Etika. B. Etika pengembangan dan penerapan dalam pandangan Islam. C. Peranan Islam dalam perkembangan dan penerapan Ipteks. D. Yang terakhir, hubungan etika Islam dan Ipteks. A. Pengertian Islam, Iptek, dan Etika. Islam dalam bahasa Arab artinya adalah sebuah agama yang bertuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kitab Al-Quran, serta mengimani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Agama itu dapat juga diartikan dengan religi yang berasal dari bahasa Latin. Menurut pendapat, asalnya ialah relegare yang mengandung arti mengumpulkan, membaca. Agama memang merupakan kumpulan cara-cara mengabdi kepada Tuhan. Ini terkumpul dalam kitab suci yang harus dibaca. Tetapi menurut pendapat lain, kata itu berasal dari relegara yang berarti mengikat. Maka jelaslah bahwa dalam agama itu terdapat kumpulan-kumpulan tentang cara-cara mengabdi kepada Tuhan yang diatur dalam kitab suci atau peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh agama itu sendiri untuk dilaksanakan dan dipatuhi oleh pemeluk agama itu sendiri. Iptek adalah ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu ilmu yang mempelajari perkembangan teknologi berdasarkan ilmu pengetahuan. Etika adalah konsep penilaian sifat kebenaran atau kebaikan dari tindakan sosial berdasarkan tradisi yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan slide berikutnya tentang etika pengembangan dan penerapan iptek dalam pandangan Islam. Peran pertama yang dimainkan Islam adalah dalam iptek, yaitu akidah Islam harus dijadikan sebagai konsep dan aplikasi iptek. Inilah paradigma Islam sebagaimana yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW. Paradigma Islam inilah yang diadopsi oleh kaum muslim. Saat ini bukan paradigma sekuler seperti yang ada saat ini. Sekarang diakui atau tidak, kini umat Islam telah terjerumus dalam sikap cuek bebek dan mengekor kepada budaya barat dalam segala bentuk pandangan hidup, gaya hidup, termasuk dalam konsep ilmu pengetahuan. Peran Islam yang kedua yaitu cara menggantikan paradigma sekuler yang ada saat ini dengan paradigma Islam yang memandang bahwa akidah Islam yang seharusnya dijadikan basis bagi bangunan ilmu pengetahuan manusia. Ketika akidah Islam menjadikan landasan aspek yang dimaksud bersumber kepada Al-Quran, hadis, di mana maksud bahwa iptek wajib bersandar pada Al-Quran dan hadis. Terima kasih. C. Peranan Islam dalam perkembangan dan penerapan iptek. Peran pertama yang dimainkan Islam dalam iptek yaitu akidah Islam harus dijadikan basis segala konsep dan aplikasi iptek. Inilah paradigma Islam sebagaimana yang telah dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Paradigma inilah yang telah terjadi diadopsi oleh kaum muslimin saat ini, bukan paradigma sekuler seperti yang ada sekarang. Diakui atau tidak, kini umat Islam telah terjerumus dalam sikap bebek dan mengekor barat dalam segala-galanya, dalam pandangan hidup, gaya hidup, termasuk dalam konsep ilmu pengetahuan.
Islam sangat mendorong pengembangan iptek, terbukti dalam banyaknya ayat Al-Quran atau hadis Nabi yang memerintahkan untuk memperhatikan penciptaan atau keberadaan alam semesta. Banyak ayat yang pertama bahkan ayat yang pertama adalah perintah untuk membaca, yaitu surah Al-Alaq, Iqra. Dalam arti luas, bukan perintah tentang ibadah atau ritual ibadah tertentu. D. Hubungan etika Islam dan iptek. Sebenarnya, jika kita bisa mengambil pelajaran pada zaman kejayaan Islam, di mana iptek merupakan bidang yang dikuasai oleh Islam ketika hal tersebut disinergikan dengan baik. Sejarawan Barat beraliran konservatif W. Montgomery Watts menganalisa tentang rahasia kemajuan peradaban Islam. Ia mengatakan bahwa Islam tidak mengenal pemisahan yang kaku antara ilmu pengetahuan, etika, dan ajaran agama. Suatu dengan yang lain dijalankan dalam satu tarikan nafas. Pengamalan syariat Islam sama pentingnya dan memiliki prioritas yang sama dengan riset-riset ilmiah. Semua ini terintegrasi dengan baik, yaitu iptek yang beretika dalam Islami, etika dan Islam sebagai pondasi dan iptek sebagai bangunannya, sehingga memberikan manfaat yang sangat besar pada masyarakat di zaman ini. Jadi antara etika Islam dan iptek haruslah sejalan. Terima kasih, demikianlah presentasi dari kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Halimah, Monica, dan Sefri Kusuma. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Semoga bermanfaat dan dapat diterima oleh semua yang telah membacanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.